Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarul Iman dengan NIM 1220306, Teknik Informatika semester 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi administrasi surat masuk dan keluar. Nah, untuk tampilan awalnya atau tampilan home-nya bisa kalian lihat di monitor di layar. Nah, sekarang saya akan mendemokan beberapa fungsi dari aplikasi administrasi surat masuk dan keluar ini. Yang pertama, saya akan mendemokan tombol konfigurasi. Nah, untuk tombol konfigurasi ini fungsinya untuk mengatur identitas perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa Anda lihat di layar seperti ini yang ada logo Stimik Bandung ini. Nah, apa yang ada di kolom nama instansi, alamat, dan telepon instansi itu bisa diatur melalui tombol konfigurasi. Langsung saja kita coba atur ya. Nah, ini adalah form pengaturan atau form konfigurasi. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu set dan reset. Nah, untuk mengubah identitas instansi, kita bisa klik tombol reset. Nah, maka kita bisa mengubah apa yang ada di nama instansi, alamat, dan telepon. Langsung saja kita coba ya. Nah, setelah itu masukkan data-data yang diperlukan. Sesudah itu kalau kita ingin menyimpannya, kita klik tombol set. Nah, kalau sudah selesai diubah, maka akan ada message seperti ini. Kita klik tombol OK saja. Nah, seperti itu. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu tombol instansi. Nah, untuk tombol instansi ini berguna untuk mengatur apa yang ada di dalam tabel instansi ini. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita demokan fungsi tombol instansi ini. Saya klik. Nah, di sini terdapat 3 tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama tambah, ubah, dan hapus. Nah, kita coba untuk menambahkan data. Contoh ya. Nah, setelah data-data yang dibutuhkan telah terisi, kita klik tombol tambah saja. Nah, maka akan ada message seperti ini. Kalau ada message seperti ini, berarti data sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel ini. Nah, di sini ada di nomor 6, itu data yang telah kami buat tadi. Nah, selanjutnya di sini ada tombol ubah dan hapus. Untuk menggunakan tombol ubah dan hapus ini, kita cukup double klik saja di data yang akan kita ubah atau hapus itu. Contoh. Nah, maka akan langsung ke sini. Kita coba ubah dikit. Nah, tinggal klik tombol ubah. Nah, maka data berhasil diubah. Klik OK. Seperti itu. Nah, untuk fungsi tombol hapus, kita juga cukup double klik di data yang akan kita ubah atau hapus. Kita klik. Nah, ketika kita klik hapus, nah, apakah akan ada yes dan no? Seperti itu, kita klik yes. Nah, maka data berhasil dihapus dan di tabel datanya sudah tidak ada. Nah, untuk fungsi tombol selanjutnya yaitu fungsi tombol surat masuk. Nah, fungsinya yaitu untuk mendata surat dari instansi luar yang mengirim kepada instansi kita. Langsung saja tombol fungsi suratnya yaitu ada 4, 1 tambah
lihat, cari, dan reset. Nah, kita coba untuk menambahkan surat. Nomor surat pengirim perihal tanggal surat pada ibu. Nah, untuk file suratnya berformat JPG ya. Saya tidak punya ini gambar surat. Ini untuk contoh saja ya. Nah, setelah semua terisi datanya, tinggal klik simpan. Nah, maka akan ada message seperti ini. Itu berarti surat telah ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk fungsi tombol yang kedua yaitu lihat surat. Kita klik dulu data yang akan surat kita lihat. Terus klik lihat surat. Nah, maka akan tampil di sini yaitu untuk file suratnya atau gambar suratnya. Terus yang selanjutnya itu fungsi tombol cari. Nah, di sini ada dua kotak. Kita bisa mencarinya berdasarkan apa gitu. Contoh berdasarkan perihal. Nah, di sini kita masukkan perihalnya apa, tokip ya. Kita cari. Nah, maka di sini surat yang berperihal KIP ada satu. Jadi cuma satu yang ada di sini tampilkannya gitu. Terus yang selanjutnya yaitu reset. Nah, untuk mengembalikan data ke data semula yaitu cukup klik reset. Nah, maka akan kembali ke data yang semula. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tulisan 8, yaitu jumlah surat yang ada di sini, yaitu ada 8 surat. Seperti itu. Nah, Baik, surat masuk sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian surat keluar. Nah, surat keluar ini sendiri isinya berbeda sama yang surat masuk. Sebenarnya juga tidak jauh berbeda, hanya beberapa saja yang berbeda. Nah, ini tadi yang surat masuk sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini isinya pada bagian surat keluar ada kode, tanggal surat, nama surat, dari yang dimaksud adalah dari siapa yang mengirimkan surat, kemudian ada perihal, tanggal surat, dan kepada. Ini kepada siapa surat ditujukan. Nah, di sini juga ada pada surat. Langsung saja kita menuju ke menu utama. Nah, di sini ada icon menu surat keluar. Bila saya klik icon tersebut, maka akan muncul form surat keluar seperti ini. Nah, di sini ada tombol tambah surat, fungsinya untuk menambahkan surat pada tabel di bawah sini. Di sini ada tombol lihat surat, fungsinya juga untuk melihat surat yang kita upload pada data surat di sini. Nah, yang pertama kita tambah surat dulu, kita klik tambah surat, maka akan muncul form baru, form tambah surat keluar seperti ini. Nah, di sini kodenya sudah terisi secara otomatis, begitupun juga tanggal inputnya. Kita tinggal mengisi saja di bawahnya. Nomor surat, misalkan kita isi SK nomor surat, nomornya kita ngacak saja. Kemudian dari STIMIC. Kemudian perihal, misalkan surat edaran. Tanggal surat, kita pilih tanggalnya mau tanggal berapa misalkan ya. Misalkan tanggal 28. Nah, di sini harinya juga akan terisi secara otomatis menentukan tanggal suratnya. Nah, di sini tanggal 28 adalah hari Kamis. Nah, di sini akan terisi hari Kamis begitu. Nah, di sini dikirim kepada mahasiswa misalkan. Kemudian di sini juga ada tempat untuk mengupload surat. Kita bisa menguploadnya di sini. Kita tinggal pilih saja gambar suratnya. Kita isi contoh saja ini, misalkan kita open, kemudian kita simpan, maka data akan berhasil ditambah. Nah, secara otomatis datanya akan terisi pada tabel di sini. Nah, misalkan kita ingin melihat suratnya. Kita lihat surat. Nah, maka surat akan terlihat di sini. Nah, misalkan kita ke bagian cari, kita cari berdasarkan dari. Nah, kata kuncinya bank misalkan. Bank. Nah,
kemudian kita klik cari, maka datanya akan berhasil dicari. Ini adalah data yang sudah berhasil dicari. Ini berdasarkan dari kata kunci bank. Nah, ini adalah datanya. Kemudian jika kita ingin mengembalikan data seperti semula, kita tinggal klik saja reset. Maka data akan kembali seperti semula, kembali seperti awal. Nah, di sini juga ada berapa total data pada surat keluar. Nah, di sini ada 6 surat, di sini juga akan tertera 6. Nah, ini adalah total data. Nah, di sini kita juga bisa mengubah atau menghapus data suratnya. Misalkan jika kita ingin menghapus, kita klik 2 kali surat yang ingin kita hapus, kemudian kita pilih hapus, maka data akan berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Surat keluar sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian rekapitulasi. Nah, bila kita klik icon menu rekapitulasi, maka akan muncul form rekapitulasi seperti ini. Nah, di sini misalkan kita mencari jenis surat masuk. Kita klik cari, maka suratnya akan muncul seperti ini. Ini adalah data surat pada surat masuk. Nah, misalkan di bagian surat masuk sini, saya ingin mencari di bagian lain. Nah, kita cari berdasarkan, misalkan ditujukan kepada, kemudian kata kuncinya mahasiswa. Kemudian kita klik cari, maka datanya akan berhasil dicari seperti ini. Ini adalah data yang kita cari berdasarkan ditujukan kepada dengan kata kunci mahasiswa. Nah, di sini misalkan kita ingin mengembalikan data seperti semula, kita tinggal klik saja reset, maka data akan kembali seperti semula. Begitupun juga pada surat keluar. Kita klik cari. Nah, ini adalah data surat yang ada pada surat keluar. Di sini juga ada total datanya. Di sini ada 5 surat. Di sini juga akan tertera 5 surat. Nah, kemudian di sini misalkan kita ingin mencetak, di sini ada juga tombol cetak, fungsinya untuk mencetak hasil rekap surat dari surat keluar maupun surat masuk. Caranya seperti ini, kita tinggal klik saja cetak. Apakah Anda yakin? Jika yakin kita klik yes. Kemudian di sini kita ada perintah untuk memberi nama file, misalkan kita beri nama file surat 1, 2, 3. Kemudian klik save, maka datanya akan tersimpan di file. Kita cari di sini, apakah datanya sudah tersimpan. Nah, di sini ya, kita klik. Nah, maka hasilnya akan berupa PDF seperti ini. Ini adalah hasil rekap dari surat keluar. Nah, selanjutnya kita ke bagian tombol simpan data. Nah, ini adalah fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita isi dalam aplikasi ini. Nah, bila kita klik simpan data, maka data secara otomatis akan tersimpan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke bagian surat keluar. Mohon maaf, ke icon menu keluar atau exit. Nah, bila kita klik tombol exit atau tombol keluar, maka akan muncul perintah seperti ini. Nah, apakah Anda yakin? Kalau yakin, yes berarti ya. Di sini perintahnya yaitu keluar dan menyimpan data. Maka bila kita klik yes, maka kita akan keluar dan datanya juga akan tersimpan secara otomatis. Nah, kita klik yes. Nah, maka akan keluar aplikasi seperti ini dan secara otomatis datanya juga akan tersimpan. Seperti itu.